Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi athaba'anal hadzan inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdzuri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini di hari yang penuh dengan maghfirah dari Allah, kita senantiasa terus bertafakkur kepada Allah dalam rangka menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan yang telah digariskan oleh Allah. Hari ini tentunya bertepatan dengan tanggal 1 Ramadan 1442 Hijriah. Kita diingatkan kembali pada sebuah firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudah. Al-ayat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di mana Allah telah menegaskan kepada kita sebagai orang iman, sebagai hambanya, bahwa wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya aku telah mewajibkan atas kamu sekalian untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, sebagaimana aku Allah telah memerintahkan kepada orang-orang sebelum kamu sekalian agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu kapan dan bagaimana kita berpuasa sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah tersebut? Di ayat 184 dijelaskan ayyamam ma'dudat, yaitu dengan melaksanakan ibadah puasa dari beberapa hari yang sudah dihitung, dihitung. Dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa ayat 185 Allah berfirman, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kamu sekalian yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan berpergian, maka hendaklah dia mengganti kewajiban berpuasa yang dia tinggalkan di hari yang lain selain hari Ramadan. Lah, dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kapan kita memulai kita berpuasa di bulan Ramadan? Dijelaskan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasumu hatta tarawul hilal. Janganlah kalian memulai berpuasa di bulan Ramadan sebelum kalian melihat pada datangnya hilal atau tanggal 1 Ramadan. Jadi sebelum kita ini menyaksikan datangnya tanggal 1 bulan Ramadan, maka kita dilarang oleh Nabi untuk melaksanakan atau memulai ibadah puasa Ramadan. Lalu kemudian juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tuftiru hatta tarawhu. Dan kalian juga tidak boleh berhenti menjalankan ibadah puasa Ramadan hingga kalian mengetahui pada datangnya hilal atau datangnya tanggal 1 Syawal.
Jadi sebelum kita mengetahui dengan jelas datangnya hilal, tanda-tandanya tanggal 1 Syawal, bulan setelah bulan Ramadan, maka kita tidak boleh berhenti dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Lah, artinya bahwa kita mempunyai kewajiban yang telah diberikan oleh Allah sebagai orang iman, sebagai orang muslim, untuk menjalankan perintah Allah, yaitu perintah dalam beribadah puasa di bulan Ramadan. Bahkan dijelaskan di dalam ayat 185, dijelaskan faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman, maka barang siapa syahida yang menyaksikan minkum di antara kamu sekalian asyahra, pada datangnya bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah berpuasa dia pada bulan Ramadan. Jadi perintah Allah kemudian diperkuat oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa, kata Allah, yang menyaksikan pada datangnya bulan Ramadan, maka dia punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Lalu bagaimana ketika kita tidak bisa menjalankannya? Mungkin karena kita sakit, mungkin kita karena dalam keadaan berpergian. Dijelaskan di dalam ayat selanjutnya, faman kana minkum maridon safarin fa'iddatum min ayamin ukhra. Maka barang siapa yang telah mengetahui datangnya bulan Ramadan kemudian dia sakit atau dalam keadaan berpergian. Kalau di dalam hadis yang lain dijelaskan dalam keadaan hamil, tua. Ada lagi hadis yang menjelaskan dalam keadaan orang yang sudah sangat tua sehingga dia tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Allah berfirman, fa'iddatun min ayamin ukhra. Maka dia boleh tidak melaksanakan puasa Ramadan tersebut, namun dia harus mengganti puasa yang dia tinggalkan tersebut di hari yang lain. Artinya selain bulan puasa Ramadan. Ini kenapa? Karena pentingnya kita dalam melaksanakan ibadah berpuasa. Karena puasa itu kata Allah itu loh, untuk saya. Jadi puasa ini diperintahkan oleh Allah dan pahalanya adalah untuk Allah. Maka saking pentingnya kita di dalam menjalankan ibadah berpuasa, saking pentingnya kita dalam berpuasa, beribadah kepada Allah, dijelaskan di dalam hadis tersebut keutamaannya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Nabi, man barang siapa soma yang berpuasa dia Ramadhana, pada puasa Ramadan, niatnya imanan karena iman, wahtisaban dan karena mencari pahala. Gitu loh. Jadi dia melaksanakan puasa itu karena dia iman dan karena dia memang betul-betul mencari pahala, mencari keridhaan Allah. Allah menjanjikan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka kata Allah, akan diampuni dosa-dosa orang yang berpuasa tersebut dari dosa-dosa yang telah dia kerjakan. Artinya kita mendapatkan jaminan dari Allah, barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka dosa-dosa yang telah dia kerjakan dari sebelum Ramadan akan diampuni oleh Allah. Makanya pentingnya dan wajibnya kita di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Lalu bagaimana kemudian bagi orang-orang yang sengaja tidak melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan? Dijelaskan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, man aftara yauman min Ramadan fi ghairi rukhsah rakhasahullahu lah lam yaqdi anhu siyamad dahri. Bagi orang-orang yang sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak karena sakit, tidak karena berpergian, tidak karena hamil, maka
Kata Allah, walaupun puasa yang 1 hari itu diganti dengan puasa yang 1 tahun, puasa yang 1 tahun itu tidak membandingi, tidak mencukupi apabila dibandingkan dengan puasa yang hanya satu hari. Itu saja yang bisa kami sampaikan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.